Menjual-jual Horas. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang asal-usul Danau Toba. Di sebuah desa, ada seorang petani bernama Toba. Toba setiap hari bekerja dengan giat di ladangnya, menanam, mengurus ladangnya, dan memanen. Di akhir pekerjaan berladangnya, Toba tak jarang pergi ke sungai. Di sungai ia mencari ikan untuk dibawa pulang ke rumah dan dijadikan santapan maupun dijual jika memiliki hasil lebih banyak. Tapi pada hari yang biasa-biasa saja, Toba nampak kebingungan. Setelah selesai berladang, perutnya terasa lapar. Ia pun pergi ke sungai untuk memancing ikan. Tapi anehnya, pada hari itu ia tak mendapatkan satupun ikan tangkapan. Sambil menunggu, ia berangan. Seandainya aku memiliki seorang istri, aku tak perlu susah payah menunggu tangkapan ikan seperti ini. Toba membayangkan betapa senangnya memiliki seorang istri di rumah yang menyambut ia pulang berladang dan menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama. Lalu kail yang tadinya bergeming tiba-tiba bergoyang. Ia buru-buru menarik. Seekor ikan mas yang besar terangkut di kailnya. Wah! Toba belum pernah mendapatkan ikan sebesar ini di sungai yang ia sering datangi. Ia segera membawa ikan itu pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, Toba keundangan. Ia membayangkan betapa nikmatnya santapan pada hari itu. Seekor ikan mas yang besar akan diolah menjadi makanan yang lezat. Setibanya di rumah, Toba bergegas untuk siap-siap memasak. Ia menyimpan ikan tangkapannya baik-baik di dapur, sementara itu ia mempersiapkan hal lainnya. Namun, betapa terkejutnya Toba saat kembali ke dapur melihat ikan itu tak ada. Lebih terkejutnya, ada sosok perempuan yang sangat menawan. Perempuan itu berterima kasih kepada Toba. Masih terkejut, Toba berusaha. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumahku?" Perempuan itu menjawab, "Aku adalah seorang putri yang dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan yang kamu selamatkan dari sungai." Sang putri merasa berhutang budi kepada Toba. Sebagai wujud rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Namun, ada satu syarat bagi Toba sebelum menjadikannya seorang istri, yaitu merahasiakan asal-usulnya dari seekor ikan. Toba tak keberatan, lantas keduanya menjadi sepasang suami istri. Waktu berjalan, sepasang suami istri ini pun dikaruniai anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Samosir. Samosir menjadi kebanggaan sang ayah, terutama sang ibu yang sangat mencintainya. Namun, berbeda dengan sang ayah yang amat giat dan rajin bekerja, Samosir tumbuh menjadi anak pembangkang. Tak jarang kedua orang tuanya dibuat pusing karena tingkah lakunya. Bukan cuma itu, konon nafsu makannya pun juga luar biasa besar. Suatu hari, Samosir diminta bantuan oleh ibunya untuk mengantar makan siang ayahnya ke ladang. Tentu saja Samosir tak langsung menurutinya. Sambil bersungut-sungut, ia terpaksa mengiyakan permintaan ibunya. Sepanjang perjalanan, ia tak berhenti mengeluh. Sambil berlama-lama, Samosir merasa lapar. Ia membayangkan terus betapa nikmatnya masakan ibunya. Bukannya diantar lekas-lekas ke ayahnya, Samosir malah bolak-balik mimpi bekal makan siang ayahnya. Hingga akhirnya ia tergoda untuk memakannya. Pikirnya, sedikit saja aku makan, pasti ayah tak tahu. Namun mencicipi satu kali bukanlah cukup. Setibanya di ladang bersama ayah, Toba lekas-lekas berhenti dari kegiatannya berladang. Ia buru-buru menghampiri sang anaknya yang membawa makan siangnya. Namun, betapa terkejutnya Toba saat membuka bungkusan makan siang itu. Bungkusan itu kosong dan tak ada sesok nasi pun yang bisa ia makan. Ia pun marah kepada Samosir. Rasa lapar di tengah siang terik hari ini membuat ia marah. Ia menghadik Samosir dengan mempertanyakan kemana makan siang untuknya. Samosir
tak kuasa menahan lapar di jalan. Aroma masakan ibunya yang begitu nikmat membuat ia ingin memakannya. Tanpa rasa bersalah dari muka dan raut wajahnya, Samosir membuat ayahnya semakin marah. Kali ini Toba benar-benar diam kecewa. Ia betul-betul marah pada Samosir. Di situ pun Toba amarahnya membuat Toba melontarkan bahwa ia anak dari seekor ikan. Teriaknya, "Dasar anak ikan!" Begitu teriaknya pada Samosir. Rasa jengkel, kesal, dan luapan emosi membuat Toba tak sadar diri bahwa ia telah mengikat janjinya kepada istrinya. Samosir yang mendengar itu pun terkejut. Ia buru-buru lari menuju rumah. Diiringi tangis dan kesedihan, ia cepat-cepat lari menuju rumah. Setibanya di rumah, ibunya terkejut mendapati anaknya yang sedang menangis. Samosir langsung memeluk ibunya dan mengadukan perkataan ayahnya. Betapa kaget dan terkejut sedihnya ibu mendengar percakapan ayahnya sendiri disakiti. Perkataan Toba pada Samosir juga membuat dia sakit hati. Setibanya dalam merasa marah, sedih dan kecewa, ia pun pergi bersama anaknya dari rumah. Samosir, Toba yang menyadari perkataannya, lekas-lekas pulang dari ladang. Ia buru-buru mencari istri dan anaknya, namun mereka sudah tak ada lagi. Saat itu pun langit berubah menjadi gelap, gemuruh terdengar dari seluruh penjuru, seakan alam ikut marah karena Toba telah mengikat janjinya. Sang putri dan sang anak yang berlari, ia berusaha menyelamatkan sang anak dan menyuruh ia pergi ke daratan paling tinggi di desa itu. Mereka pun berpisah dalam merasa sedih yang teramat dalam. Di situ pun tanah mulai bermunculan air. Toba lekas-lekas. Desa itu pun tenggelam. Dan Toba tenggelam. Di situ pun danau itu berubah menjadi Danau Toba. Danau itulah yang ini kita kenal sebagai Danau Toba. Tempat Samosir yang menyelamatkan diri, itulah yang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Jua, Horas. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor 5 kedua. Sebelum